namanya beda produk makanan, itu bahan bakunya kan beda. Ya. Bahan baku aja udah beda, toh cara penanganan pasti beda kan. Kalau keamanan pangan udah mentok, Ya. saatnya upgrade lah ke kemasan sih. Halo Sobat Fleksi, welcome to Flexipreneur. Hari ini kita syuting dari rumah BUMN BRI Jakarta, dan hari ini saya juga udah ditemani dengan Sergio dari Embrio ya. Betul, apa kabar dari Sergio? Baik, puji Tuhan, sehat. Dan hari ini kita akan ngulik nih tentang Embrio. Sebenarnya Embrio itu apa sih, dan ini kayaknya akan sangat seru banget dan akan sangat bermanfaat banget untuk bisnis Sobat Fleksi. Banyak mungkin dari Sobat Fleksi nih yang belum tahu mungkin Embrio itu sebenarnya apa sih gitu. Boleh dijelasin nggak sih latar belakangnya? Atau? Ya, oke. Jadi Embrio itu sebenarnya adalah perusahaan jasa yang menyediakan fasilitas sertifikasi buat perusahaan pangan. Oke. Jadi kalau mereka perlu ekspor, kita bisa kasih beberapa sertifikasi yang nanti akan bisa membantu memperlancar proses ekspor, seperti itu. Kedua, kita juga adalah jasa laboratorium, pengujian makanan. Kalau untuk daftar BPOM, kita pasti perlu nutrition fact kan, di balik label putih yang itu kan harus banget ya, supaya kita bisa dapetin izin edar. Kita bisa juga bantuin untuk memberikan jasa uji laboratorium tersebut. Kemudian juga yang pasti kita bisa bantu kasih pengujian umur simpan makanan sebetulnya. Umur simpan makanan. Dan kita juga bisa yang terakhir tuh bantu konsultasi umur simpan makanan. Tapi kalau kliennya Embrio sendiri, mostly di corporate atau UMKM sebenarnya? Oke, jadi emang kalau secara klien dari dulu kita emang banyak kan sebenarnya corporate sih, mereka manufaktur, mereka eksportir dan segala macam. Tapi makin kesini kita makin nyadar bahwa wow, UMKM di Indonesia itu pertumbuhannya signifikan ya. Tapi di situ ada gap bahwa UMKM mereka ingin ekspor, ingin mengembangkan bisnis, tapi mungkin dapetin legal kemarin masih agak masih agak terhambat gitu. Terus kemudian kementerian kan mulai banyak ya bikin kayak semacam apa ya sih ya, kurasi untuk mereka UMKM yang beruntung skala tertentu, mereka akhirnya bisa mendapatkan fasilitas gitu, diajarin uji laboratorium, diajarin sertifikasi, diajarin segala macem. Tapi nggak semua UMKM kan dapat fasilitas tersebut gitu. Dan gimana kalau UMKM kita itu potensial, tapi nggak beruntung mendapat program yang lain seperti itu. Akhirnya di sini kita putuskan, yaudah yuk, Embrio kita coba mulai masuk ke UMKM. Kita bantu edukasi tentang laboratorium, tentang umur simpan, edukasi tentang makanan-makanan juga mungkin, nutrisi dan segala macem lah kayak gitu. Jadi kita putuskan nggak cuma corporate, tapi UMKM juga kita let's go. Oke. Kalau ngomongin soal itu tadi ya, kayak uji lab, itu arahnya sebenarnya ke sertifikasi ya. Betul. Dari Embrio sendiri tuh, apa aja sih yang ditawarkan untuk para UMKM ini? Jadi sebenarnya di sini Embrio tidak memberikan BPOM, tidak memberikan halal. Karena memang untuk daftar BPOM dan halal harus ke institusi masing-masing. Tapi untuk kita bisa mendaftar BPOM dan mendaftar halal, pasti kita akan memerlukan uji laboratorium. Yang kadang buat UMKM agak membingungkan. BPOM minta ABC. Waduh, ABC ini artinya apa sih sebenarnya? Dan kira-kira persyaratan-persyaratan selain ABC kan biasalah suka ada perintilan kecil-kecil yang mereka nggak menduga, pas udah disubmit, Bapak Ibu ini belum ya? Loh, saya nggak tahu Pak. Nggak tanya sama laboratorium Pak? Enggak Pak gitu. Jadi kita di sini memang nggak membantu mendapatkan BPOM sampai halal, tapi kita bantu uji laboratorium, jasa uji laboratorium yang nantinya akan diterima oleh BPOM dan juga oleh ujian halal. Dan untuk umur simpan deh, penasaran deh. Umur simpan. Jadi ini kan berkaitan dengan kemasan juga sih ya. Betul. Banyak loh dari Sobat Fleksi sendiri yang mungkin yang sebelumnya itu juga belum pakai kemasan yang proper nih, ketika emang pakai kemasan yang proper nih, nanya nih, Mas pasti pakai pengawet nggak? Kita ngomongin pertama misalkan ini terkait dengan umur simpan ya, sebenarnya pengawet itu perlu nggak sih? Oke.
Ya nggak bisa dipungkiri sih. Emang namanya kita bikin usaha, kita pengen distribusi produk sejauh-jauhnya dan seluas-luasnya kan. Karena ya memang disitulah growth bisnis yang kita bisa pandang untuk produk-produk retail lah dalam kemasan gitu. Tapi tandanya kan untuk bisa distribusi semakin luas, kita perlu umur simpan yang paling optimal lah. Bukan nggak selalu panjang, karena nggak semua makanan bisa disimpan panjang. Tapi setidaknya paling optimal lah gitu kan. Tapi emang seiring bergeraknya perusahaan makanan juga banyak dari kita yang idealis, kita nggak pengen pakai pengawet itu ada. Selalu kan kita nggak mau pakai pengawet gitu, tapi solusinya gimana dong gitu kan. Jadi sebetulnya pengawet itu nggak gitu diperluin selama dapat kemasan yang tepat. Itu jawaban yang pertama. Pengawet itu bisa kita jadiin prioritas agak belakangan lah sebetulnya. Karena kenapa? Karena kemasan itu dampaknya sangat signifikan sebetulnya. Karena sebagai contoh, kenapa vitamin C kapsul kalau dia disimpan dalam botolan gitu, itu tuh pasti botolnya gelap, warnanya coklat lah seenggaknya gitu. Iya kan kadang. Karena beberapa ibaratkan itu adalah makanan, vitamin C itu juga kalau kena cahaya dia rusak. Jadi nggak cocok pakai yang bening-bening. Kalau untuk itu kan kita ngomongin yang udah dikemas nih. Kalau yang sebelum dikemas itu ada nggak sih dari embrio yang emang kayak menyarankan nih tata caranya pengemasannya kayak gini loh? Ada nggak sih? Ada banget. Jadi memang untuk umur simpan yang optimal, meskipun tadi kemasan itu plays a very significant role, tapi proses sebelumnya juga nggak kalah pentingnya sih. Gitu. Jadi terutama sih dalam hal kebersihan di dapur, ya kan gitu. Embrio itu juga sebetulnya akarnya adalah tentang food safety. Food safety itu tentang keamanan pangan. Keamanan pangan, apa maksudnya gitu? Artinya pangannya aman dikonsumsi dan nggak menimbulkan kayak keracunan, diare kayak gitu. Tandanya makanan ini harus aman untuk dimakan. Gitu. Jadi emang umur simpan tuh itu super tricky sih. Bahkan ya meskipun kita paham banget soal umur simpan, tapi kita tetap nggak bisa jamin bahwa produknya pasti tahan 1 tahun. Kita nggak bisa jual kayak gitu. Karena kenapa? Namanya beda produk makanan, itu bahan bakunya kan beda. Bahan baku aja udah beda, toh cara penanganan pasti beda kan. Cara penanganannya pasti beda, ujung-ujungnya umur simpan pasti beda juga. Jadi memang umur simpan itu very kompleks dan mungkin emang UMKM semua namanya pengusaha ya pasti butuh kepastian. Bener bisa nggak nih nambah setahun? Mas kalau dikasih pengawet 1,5 tahun nggak nih, bisa nggak? Soalnya saya mau ekspor nih, serius nih gitu. Kami paham sih pasti ekspor tuh perlu gitu. Tapi kadang produk yang kita jual itu ada batasannya juga, pasti ada batasan maksimum. Dan sekali lagi tiap produk bakal beda banget. Nah, terus ini nanya tentang apa? Tadi kan kita udah nanya tentang umur simpan nih. Terus dari embrio sendiri nih. Kalau menurut opini dari Mas Gio sendiri, seberapa penting sih kemasan buat produk? Buat produk deh, buat semuanya. Buat produk UMKM ya. Dengan jujur nih sahabat Flexi, kemasan itu prioritas, kalau bisa dijadikan prioritas sih. Karena kadang lagi-lagi tadi sebelum ada proses pengemasan kan kita pasti produksi ya. Yang tadi kalau kita lagi produksi, aduh bersin gitu, terus tercemar gitu. Kadang nggak semua dapur produksi itu bisa mengikuti standar keamanan pangannya ekspor kan. Memang mungkin ada yang kita masih skala rumahan terutama. Jadi kita usahain skala rumahan ini sebersih apapun, ada mentoknya juga. Di luar itu, jadi apa dong yang paling bisa UMKM tingkatin gitu? Kalau keamanan pangan udah mentok, saatnya upgrade lah ke kemasan sih. Honestly speaking, saatnya upgrade kemasan. Anyway, kalau misalkan Sobat Flexi nih pengen tanya-tanya lebih dalam nih tentang embrio sendiri, bisa hubungin kemana nih Mas? Jadi bisa hubungin aja ke Sergio. Kita ada Instagram juga, Embrio Food. Embrio Food. Langsung hit ke DM, kita ngobrol langsung ketemu sama Sergio. Dan ini udah akhir dari Flexipreneur kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya. Mas Gio, thank you banget anyway untuk you're welcome. waktunya. Terima kasih juga. Dan sampai ketemu lagi Sobat Flexi di video-video menarik selanjutnya.
FlexiPack, be million dollar brand. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik selanjutnya. Bye. Bye. Thank you Mas Sergio ya. Thank you banget.